kami bersyukur kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan Engkau sungguh mengasihi kami. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami merindukan Engkau senantiasa dalam hidup kami Tuhan. Kami terus membuka hati buat Engkau. Kami terus membuka hati buat lawatan, buat kuasa, buat kasih-Mu yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Pada saat di hari yang indah ini Tuhan, saat ini kami membuka hati kami untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu iya dan amin, dan firman-Mu adalah Engkau sendiri. Mari berbicaralah kepada kami. Layakan hamba-Mu menjadi alat-Mu. Pengurapan atas kami, atas hamba-Mu, bahkan atas jemaat-Mu, dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Biar kami semua kami boleh menerima berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kuduskan setiap kami. Setiap celah sekecil apapun minta ditutup dengan darah Yesus. Jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mau coba-coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami sehati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Darah-Mu berkuasa atas hidup kami. Darah-Mu berkuasa di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami minta perlindungan khusus bagi kami. Ada bala tentara surga yang memagari membentengi tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami buka hati kami buat firman-Mu. Mari berbicaralah Bapa, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia siap untuk memberkati kita, amin. Dia siap untuk memberkati kita. Mari kita buka firman Tuhan, kita akan membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-39. Kita akan membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-9, 39 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan membaca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, mari kita baca dari ayat yang pertama, 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah Mesir, orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kita berikan tema excellent dalam pelayanan. Excellent dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, excellent adalah kita melakukan sesuatu lebih dari yang diharapkan. Excellent itu kita melakukan sesuatu lebih daripada yang diminta atau lebih dari rata-rata.
Atau bisa dikatakan sesuatu yang kita lakukan adalah sesuatu yang luar biasa, yang luar dari biasanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat bahwa dalam kehidupan kita setiap hari kita punya tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Nah Tuhan menghendaki supaya kita dapat melakukan sesuatu yang lebih dari rata-rata, atau kita melakukan sesuatu yang lebih dari yang diharapkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-24. Saudara, buka dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata begini, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kita mau datang kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, mari bereskan segala sesuatu supaya persembahanmu itu menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kalau kita mau melakukan yang excellent, kita mau melakukan sesuatu yang lebih, yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, saudara, yang utama adalah mari kita berdamai dulu dengan diri kita berdamai dulu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan berkata, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah. Pada saat engkau mau datang kepada Tuhan, tapi engkau masih ada rasa tertuduh di hatimu, firman Tuhan berkata, tinggalkan dulu persembahanmu, berdamai dulu dengan semua orang, supaya apa yang saudara dan saya lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Lalu dia katakan, lalu kembali untuk membawa persembahanmu itu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Mari kita lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan rasa kesungguhan, dengan antusias kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya tanpa pemberesan yang benar di hadapan Tuhan di hidup kita tidak akan bisa melakukan yang lebih bagi Tuhan. Kita tidak akan bisa melakukan yang lebih bagi Tuhan, bahkan cenderung yang lakukan adalah hal-hal yang justru tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan seringkali kita undur dari setiap apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita. Firman Tuhan berkata, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah. Tinggalkan dulu, bereskan segala sesuatu, baru dikatakan pergi dahulu berdamai. Lalu baru membawa persembahan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 60 ayat yang ke-14, Mazmur 60 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah syukur kepada Tuhan sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap janji itu adalah hutang. Amin. Saudara pernah berjanji, janji itu adalah hutang. Nah pada saat kita bernasar, saudara, nasar itu adalah janji. Bayarlah setiap nasarmu sehingga apapun yang engkau mau lakukan, saudara, itu tidak terhambat oleh karena nasar-nasar yang tidak kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata tadi dalam Mazmur 60 ayat yang ke-14, persembahkanlah syukurmu, berikan itu kepada Tuhan sebagai korban kepada Allah, sebagai korban kita kepada Tuhan. Bayarlah nasarmu, apapun yang sudah kau nasarkan, saudara, engkau sudah berjanji, engkau berhutang. Bayar nasarmu. Karena kalau kita bernasar, kita berhutang kepada Tuhan. Engkau bernasar, saya mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Banyak kali kita lalai dengan nasar kita. Kita bernasar, kita mau melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Lakukan sudah. Karena kita berjanji di hadapan Tuhan. Dan setiap janji, setiap nasar yang kita ucapkan
yang belum kita bayar, saudara, itu kita berhutang. Bereskan, supaya engkau bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada Tuhan. Bereskan setiap penghalang-penghalang yang menghalangi untuk kita bisa melakukan sesuatu yang baik, bahkan lebih lagi, yang excellent di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita teladani dari bacaan kita tentang Yusuf tadi, saudara. Kita akan belajar beberapa hal, kita teladani dari kehidupan Yusuf. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama yang Yusuf lakukan, saudara, kita lihat di sini bahwa Yusuf seorang yang begitu luar biasa. Dia apapun yang dilakukan Yusuf itu dibuatnya berhasil. Nah, apa yang menjadi ciri khas atau menjadi kelebihan daripada Yusuf ini, kita lihat di sini yang pertama, saudara, bahwa Yusuf itu excellent di setiap tempat. Yusuf itu melakukan sesuatu dengan excellent di setiap tempat. Kita lihat di ayat yang kedua. Ayat yang kedua berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu, perhatikan, dikatakan yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara, kita tahu bahwa Yusuf bukan orang Mesir. Tapi pada saat dia pun ada di Mesir, Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dia lakukan Yusuf dalam ayat ini, Tuhan menyertai dia, dibuatnya berhasil. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Pada saat Tuhan menyertai Yusuf, saudara, dikatakan sehingga ia menjadi seorang yang selalu. Bapak Ibu perhatikan, selalu. Selalu itu bukan sekali. Artinya setiap saat dalam kehidupan Yusuf dibuatnya berhasil. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa, saudara? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kalau Yusuf dia disertai Tuhan, apa yang dia lakukan dia buatnya berhasil. Dia tahu bahwa dia melakukannya dengan segenap hati. Dia melakukannya lebih dari orang lain. Kalau orang lain mungkin melakukan separuh, mungkin dia melakukan lebih dari itu. Kalau orang lain melakukan satu, mungkin dia melakukan lebih daripada itu. Mungkin 2, 3, dan 4. Dia melakukan lebih daripada yang lain. Apapun yang dijumpai oleh Yusuf diberkati Tuhan, dibuat berhasil. Saya percaya setiap saudara dan saya, kita pun merindukan apa yang kita kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Amin. Kita menanam sesuatu, kita rindu apa yang kita tanam itu hidup dan menghasilkan buah. Tidak ada orang menanam sesuatu, dia berkata kalau mau berbuah ya berbuah, kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Ada yang seperti itu? Saya percaya tidak. Dia melakukan sesuatu dengan segenap hati. Bahkan kalau dia belum berbuah, dia berusaha untuk memberi pupuk supaya apa yang ditanam itu menghasilkan. Dia bisa berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di situ bahwa Yusuf selalu yang dia lakukannya selalu berhasil. Yusuf melakukan dengan segenap hati. Dia excellent di setiap tempat. Dia tidak tergantung dari situasi dan kondisi. Dia tidak tergantung ada pimpinannya atau tidak. Tapi dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan dengan excellent. Dia melakukan lebih daripada apa yang diminta. Itulah sehingga Yusuf dibuatnya berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak melihat apa yang kita lakukan, seringkali orang lain tidak melihat, pimpinan saudara tidak melihat. Di dalam sekolah mungkin guru saudara tidak melihat. Apapun yang kita kerjakan ada begitu banyak orang yang tidak melihat kita, orang tua tidak melihat kita. Tapi kalau engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan akan membuat berhasil apa yang saudara lakukan. Kerjakan dengan segenap hati, lakukan dengan sepenuh hati.
Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata bahwa apapun yang dijumpai tanganmu lakukan dengan segenap hati seperti buat Tuhan. Apapun yang dijumpai oleh tanganmu, perbuat dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati, segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk manusia, dikatakan seperti untuk Tuhan. Lakukan seperti untuk Tuhan. Saya percaya jika manusia kita ini saudara melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan melakukan bagiannya. Lakukan dengan sungguh-sungguh, apapun, sekecil apapun yang kau lakukan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Pada saat engkau memberikan sesuatu, engkau menyenangkan pemimpinmu saja di tempat pekerjaanmu saudara, engkau akan mendapat perhatian lebih. Pada saat engkau bekerja, engkau sungguh-sungguh, saudara semua mengharapkan kapan saya dapat THR, betul nggak? Kita mengharapkan ada bonus, ada THR. Pada saat engkau bekerja di tempat kerja. Apalagi saudara bekerja buat Tuhan. Apalagi saudara melakukannya buat Tuhan. Tidak perlu dilihat orang apa yang saudara lakukan. Tidak perlu saudara bekerja karena engkau dilihat oleh manusia. Tapi apapun yang kau lakukan, lakukan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Pada saat engkau melakukan sungguh-sungguh, apa saja. Pekerjaan apapun, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Kalau perlu memberikan lebih yang bisa saudara lakukan. Saya percaya dari tempat tinggi Allah melihat kita. Dari tempat tinggi Tuhan tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang segenap hati dan siapa yang tidak. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Untuk memberikan kekuatan kepada orang yang mengasihi Dia. Kepada siapa orang yang sungguh hati kepada Tuhan akan menjadi perhatian Tuhan. Orang yang sungguh hati akan menjadi perhatian Tuhan. Entah engkau di tempat kerja, di rumahmu, di gereja, dimanapun engkau lakukan. Kalau engkau sungguh hati, engkau akan menjadi perhatiannya Tuhan. Dan Tuhan senang akan hal itu. Kalau engkau bekerja, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan berusaha mencuri waktu, apalagi menipu, apalagi membohongi. Kalau jualan jangan dikurangin timbangannya. Kalau perlu dikasih lebih, karena Tuhan tahu apa yang saudara dan saya lakukan. Saat kau bisa memberikan lebih, Tuhan dari tempat tinggi Dia melihatnya. Engkau mengembalikan milik Tuhan. Kalau engkau bisa memberikan lebih, berikan lebih. Ada yang memberi yang pas banget. Sampai kurang 100 rupiah pun lebih, kurang 100 rupiah pun saudara, itu dibikin pas banget. Tuhan tahu, kalau saudara bisa memberikan lebih buat Tuhan, apalagi Tuhan. Apakah Dia tidak bisa memberikan yang lebih dalam kehidupan kita? Saya percaya Allah mampu melakukan segala perkara. Dia mampu memberkati saudara dan saya. Yusuf diberkati setiap apa yang dikerjakan. Karena dia memberikan excellent di setiap tempat. Dia melakukan dengan excellent. Lebih dari yang lain. Kalau yang lain bangunnya siang, ya saudara jangan bangun siang. Bangun pagi berdoa. Serahkan hidupmu sepenuhnya buat Tuhan. Serahkan apapun yang kau lakukan buat Tuhan. Biar Tuhan memberkati apa yang saudara lakukan sepanjang hari itu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Excellent di segala tempat. Tidak tergantung dari situasi dan keadaan. Mau dalam keadaan hujan atau panas.
engkau harus tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan. Engkau tidak boleh terlambat. Karena kita harus belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Bagian yang selanjutnya, apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf saudara excellent bersama dengan Tuhan. Kita lihat di ayat yang ketiga. Mari lihat ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, atas segala miliknya, diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di sini bahwa ayat ini berkata setelah dilihat oleh tuannya. Setelah dilihat oleh tuannya, berarti apa yang dilakukan Yusuf sebelum dilihat, dia sudah melakukannya yang excellent. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dan hasilnya oleh tuannya dilihat. Ada satu keberhasilan yang didapat. Ada satu keuntungan yang diterima. Dan tuannya melihat akan hal itu. Dan tuannya melihat bahwa Tuhan itu menyertai Yusuf. Saudara, ini Yusuf apa yang dilakukan? Dia sudah menjadi satu teladan buat pimpinannya. Tuannya melihat Tuhan menyertai Yusuf. Mari kita renungkan bersama. Dalam kehidupan kita hari-hari. Di tempat tugas saudara. Dalam kehidupan saudara, dalam bertetangga dan lain sebagainya. Apakah orang bisa melihat bahwa Tuhan menyertai saudara? Apakah orang bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu ada dalam hidup saudara? Apakah orang bisa melihat dia disertai Tuhan? Sehingga apa yang dia lihat itu diberkati. Karena Tuhan menyertai dia. Apakah orang bisa berkata begitu buat saudara saya? Yusuf dilihat oleh tuannya bahwa dia disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yusuf excellent di dalam hubungannya dengan Tuhan. Ada sesuatu yang lebih yang dilakukan dari orang lain. Ini yang sedang dicari oleh Tuhan di akhir zaman ini. Ini yang sedang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Di mana gereja Tuhan harus memiliki satu hubungan yang lebih erat lagi dengan Tuhan. Kalau saudara mau dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan, lakukan, miliki hubungan yang excellent dengan Tuhan. Miliki hubungan yang lebih lagi dari orang lain. Kalau orang biasa mungkin kita doa pagi, doa malam. Saudara punya waktu yang lebih lagi untuk melakukan hal itu. Kalau orang lain membaca firman, mungkin saudara kapan membacanya, orang lain mungkin satu pasal, mungkin saudara bisa lebih dari itu. Ada sesuatu yang lebih yang dilakukan oleh Yusuf. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita perlu yang namanya satu kesadaran. Saudara semua kita bisa berkata bahwa Allah kita hebat. Allah kita luar biasa, Allah kita hidup. Tapi ada begitu banyak orang pada saat dia mengalami satu pergumulan dan masalah, saudara, dia tidak menyadari bahwa dalam hal itu pun Allah sedang bekerja di dalamnya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari tingkatkan kesadaranmu
bahwa Allah itu Allah yang luar biasa, Allah yang sedang bekerja dalam hidup kita, Allah yang terus menyertai kita dalam segala keadaan. Amin. Apa saudaranya berkata bahwa Tuhan menyertai kita saat kita baik-baik saja? Bagaimana dengan situasi di mana kita dalam situasi mungkin dalam keadaan sepertinya tidak baik? Apakah Allah tidak menyertai kita? Apakah dalam situasi COVID-19 saat ini di mana situasinya rasanya semakin hari semakin menakutkan? Apakah kita akan berkata bahwa Tuhan tidak menyertai kita? Tingkatkan kesadaranmu bahwa Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Halo? Tingkatkan kesadaran saudara. Amin. Engkau harus tingkatkan kesadaranmu bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Miliki satu hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan. Sehingga kau tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan saat ini. Yusuf, dia memiliki satu hubungan yang excellent dengan Tuhan. Sekalipun pada saat itu dia tidak dilihat oleh pemimpinnya. Tapi pemimpinnya melihat bahwa Yusuf sangat disertai Tuhan. Dan itu saya percaya itu membanggakan bagi seorang pemimpin. Karena dia melihat Yusuf ini luar biasa. Bangga sama dia. Dia disertai Tuhan. Dan apa yang dipercayakan kepada Yusuf, saudara, itu dilakukan dengan setia. Bukan saja melakukannya dengan sungguh-sungguh, tetapi semua dibawa kepada Tuhan. Itulah hebatnya Yusuf. Dia melakukan dengan sungguh, dibawa lagi itu kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, apapun tanggung jawab Bapak Ibu sekalian, pekerjaan apapun yang dipercayakan dalam hidupmu, mari miliki satu beban, bahwa itu harus saudara bawa tanggung jawab itu di hadirat Tuhan. Jangan berkata bahwa ya ini kan bukan punya saya, ya sudahlah ini kan cuma titipan. Seringkali kita menganggap sepele apa yang dipercayakan dalam hidup kita. Tapi ternyata Yusuf tidak. Yusuf melakukan bagiannya. Dia membawa semua tanggung jawabnya itu dia bawa kepada Tuhan. Dan kita lihat di situ bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau mau berhasil apapun yang kau lakukan, bawa semua kepada Tuhan. Miliki hubungan yang excellent dengan Tuhan. Bawa itu sungguh-sungguh. Tanggung jawab kita itu sudah. Sehingga kita bisa melihat di situ. Bahwa di ayat yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kalau manusia saja bisa mengasihi, bisa melakukan lebih bagi Yusuf, apalagi Tuhan, saudara. Apalagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Apalagi Tuhan yang memilih saudara dan saya. Apalagi Tuhan yang memanggil saudara dan saya. Apakah Tuhan tidak akan bertanggung jawab atas hidupmu? Kalau engkau bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Dalam hubunganmu berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan sesuatu yang excellent dalam hidupmu setiap saat kepada Tuhan. Kalau engkau memuji Tuhan, memujilah dengan excellent. Artinya ada sesuatu yang lebih dalam hidupmu. Jangan yang biasa-biasa. Orang dunia sudah bosan dengan yang biasa-biasa. Tapi orang sedang mencari mana yang luar biasa. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kenapa dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa? Dan saudara harus nantikan itu. Banyak orang percaya. Di saat mengalami satu pergumulan, mereka kurang menyadari bahwa betapa hebat Tuhan. Mereka hanya berkata, menganggap
ya biasa aja, ya inilah persoalan hidup saya. Saya nggak tahu lagi saya harus bagaimana. Saya nggak tahu lagi, ya mungkin inilah kelemahan saya. Ada banyak orang menyerah dengan keadaan. Ya saya sudah lakukan apa yang bisa saya lakukan. Tapi apakah saudara membawa itu ke Tuhan persoalan? Memang kita harus rajin. Firman Tuhan saja berkata, janganlah kerajinanmu kendor. Biar rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jangan kerajinanmu sampai kendor. Jangan sampai doamu kendor. Jangan sampai pujian penyembahanmu kendor. Jangan sampai pelayananmu kendor. Cuman gara-gara masalah pergumulan yang terjadi dalam hidupmu. Tapi justru dalam tantangan, saudara. Kalau orang biasa saat punya pergumulan, mereka mulai agak jauh-jauh dengan Tuhan. Saat hidupnya agak sulit, mereka mulai agak malas-malas dengan Tuhan. Tapi kalau saudara melakukan excellent dengan Tuhan, justru dalam pergumulan itu, itulah waktunya untuk saudara melakukan lebih bagi Tuhan. Justru pada saat itu saudara lebih sungguh-sungguh, lebih mungkin memberikan waktu yang lebih buat Tuhan. Kalau saudara perlu ngambil waktu banyak puasa. Supaya apa yang saudara rindukan Allah bisa lakukan dalam hidup. Tangannya terbuka menunggu, tak tersembunyi kuasa Allah. Tangan Tuhan selalu terbuka buat saudara dan saya, yang selalu memberikan sesuatu yang excellent bagi Tuhan. Ini waktu gereja Tuhan bangkit. Ini waktu gereja Tuhan memiliki kesadaran. Bangkitkan imanmu. Kalau engkau tidak membangkitkan imanmu dalam situasi yang terjadi pada saat ini, saudara, kita bisa rontok iman kita. Kalau dulu orang begitu membanggakan gedung gereja yang besar, tapi sekarang saudara tidak ada yang bisa kita banggakan. Selain kita bangga, kita punya Yesus yang dahsyat. Siapa yang bisa membanggakan apa yang ada pada hidupmu? Orang yang punya harta banyak mau naik pesawat semua juga takut. Kita dulu mungkin orang kalau refreshing pergi ke mall, mungkin akan beli barang yang mewah-mewah. Tapi apa yang bisa dilakukan sekarang dengan harta yang ada pada kita? Tapi kita bisa lebih lagi memberikan sesuatu buat Tuhan. Membangkitkan imanmu. Dan saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara nggak bisa bilang saya beriman, saya beriman. Tapi iman perlu satu tindakan. Dan saya percaya saat saudara bertindak, mujizat akan terjadi. Amin. Tapi pertama bangkitkan imanmu. Lakukan bagian. Apapun keadaan dan kondisi, situasi dalam hidup kita, saya percaya Tuhan tahu kita. Amin. Tuhan tahu kita. Tapi saudara harus bangkitkan kesadaran itu. Saudara berkata gini, aku seperti ini Tuhan juga tahu kok. Kondisiku ini Tuhan tahu. Kelemahanku ini Tuhan tahu. Persoalanku ini Tuhan tahu. Situasi ini Tuhan tahu. Bangkitkan kesadaran itu sudah. Jangan tinggal dalam keterpurukan. Saudara harus bangkitkan kesadaran. Ya, saya percaya Tuhan tahu segalanya. Tapi jangan tinggal saudara cuma tinggal berkata Tuhan tahu. Tapi saudara harus membangkitkan itu, imanmu dibangkitkan dan terus datang dan datang kepada Tuhan sampai engkau mendapatkan jawaban apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidupmu. Kalau sesuatu terjadi, mungkin ada penyakit atau persoalan, pergumulan yang terlalu saudara anggap terlalu berat. Dan saya percaya tidak ada masalah yang terlalu berat dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata cobaan-pencobaan ini adalah pencobaan
biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada saat engkau sudah tidak mampu, Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Jadi jangan berkata masalahku yang paling berat, gak ada saudara. Apalagi kalau engkau di dalam Tuhan. Saat engkau tidak mampu pun Allah akan memberikan pertolongan bagi kita. Amin. Tuhan memberikan pertolongan bagi kita. Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang. Berarti saudara harus membangkitkan kesadaranmu bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Bangkitkan kesadaran saudara bahwa apapun yang terjadi, saya tahu Allah turut bekerja dengan apa yang sedang saya alami. Bangkitkan kesadaranmu bahwa Allah tahu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Firman Tuhan berkata untuk mendatangkan kebaikan. Ini perlu membangkitkan kesadaran kita bahwa Allah bekerja semua untuk kebaikan kita. Bangkitkan kesadaran saudara. Allah sedang bekerja untuk kebaikan saudara dan saya. Walaupun yang kadang-kadang yang sedang terjadi dalam hidup kita bilang, ya tapi nyatanya hidup saya begini. Nyatanya situasinya saya begini. Tapi Tuhan sedang bekerja bahkan di balik layar. Saudara yang tidak lihat, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang membentuk kita untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Mungkin ada satu proses Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yang mungkin kita dari hari ke hari kita belum lulus. Kita terus diproses di situ, kita terus diproses di situ, kita terus diproses di situ. Sampai Tuhan mau supaya kita lulus. Berarti apapun yang terjadi, saudara, Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Mungkin saudara nggak tahu hal itu, tapi pada saat kau buka hati, menyadari akan hal itu, saya percaya ada sesuatu yang indah yang Allah sedang lakukan dalam hidup kita. Pada saat kita bilang, oh ternyata ini toh yang Tuhan mau. Saudara akan terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan sedang lakukan. Amin. Enggak akan terkagum-kagum, oh ternyata ini persoalan demi persoalan yang saya hadapi kemarin, ternyata ini toh berkat. Ternyata ini toh yang Tuhan mau, ternyata ini toh proses yang Tuhan izinkan supaya saya lebih baik lagi. Ternyata ini toh proses yang saya terima dan semuanya untuk kebaikan dalam hidup kita, amin. Untuk kebaikan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Tapi saudara lihat di situ. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara ada kunci bahwa saudara harus mengasihi Dia. Kalau engkau mengasihi Tuhan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Terlalu indah Tuhan kita. Dia terlalu hebat. Dia Allah yang ajaib. Dia yang berfirman, dia juga yang menggenapi. Dia mampu melakukan segala perkara. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran saudara. Jangan batasi Tuhan dengan keadaan saudara. Seolah-olah Tuhan gak bisa bekerja menolong saudara. Apalagi kalau saudara mengasihi Tuhan. Hidupmu kau berikan buat Tuhan. Engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Engkau memberikan hatimu buat Tuhan. Seperti yang Yusuf lakukan. Dimanapun dia lakukan yang terbaik. Dalam situasi dan keadaan apapun.
Saudara, dia tidak mau dilihat pemimpin, gak dia dilihat pemimpinnya. Dia tetap lakukan yang excellent. Tapi akhirnya tuannya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf adalah sesuatu yang luar biasa. Dan saudara lihat, akhirnya semua yang ada pada tuannya dipercayakan kepada Yusuf. Saudara mau dipercaya lebih lagi oleh Tuhan? Apa yang ada padamu, lakukan dengan tanggung jawab, dengan excellent kepada Tuhan. Perumpamaan talenta, ada yang dipercayakan 1, 2, yang 1 dia simpan saudara. Tapi yang dipercayakan 2, dia kembangkan itu. Demikian dalam hidup saudara dan saya. Kembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Jangan saudara kubur. Karena pada saat saudara kubur, kita akan kedapatan menjadi hamba yang jahat dan tidak setia. Tapi pada saat kita mengembangkan apa yang ada pada kita, sesuatu yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, saudara kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setelah itu Tuhan kita, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dia melihat dari tahtanya, dia melihat dari sorga. Dan saya percaya Allah yang hidup yang melihat kita itu, dia mampu melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Jangan kau batasi Tuhan. Allah kita terlalu hebat. Jangan batasi Tuhan dengan keadaanmu. Jangan batasi Tuhan hanya dengan situasi dan persoalanmu. Dia tetap Allah yang luar biasa. Mungkin kita manusia, ya saya punya kelemahan. Saya punya kekurangan. Seringkali saya jatuh bangun. Apakah Tuhan tidak melihat hal itu? Tuhan melihat. Persoalannya saudara mau tinggal dalam keterpurukan, saudara mau tinggal dalam kelemahanmu, atau saudara mau bangkitkan kesadaranmu bahwa di dalamnya Allah bekerja untuk hal yang luar biasa dalam hidup. Jangan tinggal dalam keterpurukan. Situasi yang ada pada saat ini saudara, orang gak bisa membanggakan punya gedung, punya fasilitas apapun, semuanya sama. Tapi mari lakukan apa yang bisa kau lakukan buat Tuhan. Tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan. Dalam Roma tadi, bagian yang terakhir dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya, kita ini firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih. Aku yang memilih kamu. Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang sudah memilih saudara dan saya. Saya percaya kita akan dilengkapi oleh Tuhan. Amin. Tuhan akan melengkapi kita. Bagian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia excellent untuk menjadi berkat. Dia excellent untuk menjadi berkat. Kita baca di ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sudah kasih dalam Tuhan, kehadiran seorang Yusuf saudara mendatangkan berkat. Kehadiran Yusuf mendatangkan berkat di dalam keluarga tuannya itu sudah. Inilah kehebatan seorang anak Tuhan dimanapun kau berada. Saudara, kalau engkau menempatkan dirimu, engkau tahu Tuhan menyertaimu. Saya percaya Tuhan akan lakukan sesuatu yang hebat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat perbuatan kita, saudara harus excellent lewat perbuatanmu, lewat perkataanmu, lewat penampilanmu, lewat sikap dan perilakumu. Engkau harus menjadi berkat. Kita adalah kitab-kitab yang terbuka, yang selalu dilihat oleh orang. Amin. Berpenampilanlah yang baik, berbuah-buahlah dalam hidupmu, belajar untuk membawa jiwa bagi Tuhan, bersaksi. Yusuf dia mau di rumah maupun dia di ladang, dia tetap menjadi berkat.
Tidak ditentukan dalam keadaan apapun, tapi hidupnya selalu menjadi berkat dimanapun dia berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan kalau mati adalah keuntungan. Kemudian di ayat yang ke-22 berkata, hidup untuk memberi buah. Kalau engkau hidup, engkau berkata, aku harus hidup untuk memberi buah, untuk menjadi berkat dimanapun engkau berada. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Saudara dan saya harus lakukan sesuatu yang excellent dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, saudara. Excellent dimanapun engkau ditempatkan, excellent hubunganmu dengan Tuhan, dan engkau harus excellent di dalam engkau menjadi berkat, engkau berbuah-buah sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, engkau luar biasa. Kami bangga, kami kagum dengan Engkau. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pegang janji firman Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pergumulan persoalan Tuhan mampu menolongmu, Tuhan mampu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan. Pegang setiap janji firman Tuhan. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi katakan, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Engkau telah sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Semua hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami berpisah meninggalkan tempat ini Tuhan, kami mengangkat tangan di hadirat Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat tangan-Mu, terimalah berkatnya. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu, apapun yang kau lakukan Tuhan yang membuatnya berhasil. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati masa depanmu, keluargamu ada di dalam tangan Tuhan. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita, dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari semua yang sudah diberkati sama-sama dengan iman katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Salam sehati.